Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, dengan Mas Aan ya, benar? Iya Mas. Bagaimana nih keadaannya Mas Aan? Alhamdulillah Alhamdulillah. Sudah makan ya? sudah. Ini ada minum. Mas, Waduh, minum. repot-repot Mas. Iya, nggak apa-apa. Makasih Mas. Keadaannya gimana Mas? Kalau keadaan fisik alhamdulillah baik. Cuman ada masalah gitu. Waduh, ada apa nih? Emang kelihatan agak lesu nih. Pasti kayaknya ada masalah yang ganjal di hati gitu ya. Gini Mas. Sebelumnya Mas Aan udah tahu konseling? Kalau konseling belum seberapa paham, cuman pernah dengar aja konseling itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu konseling itu apa ya Mas ya. Oh, boleh. Jadi konseling ini pelayanan yang diberikan seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk membantu seorang konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Di konseling ini sendiri ada asas kerahasiaan. Jadi Mas boleh menceritakan apa aja masalah yang sedang Mas hadapi. Insya Allah permasalahan yang Mas hadapi dan ceritakan itu tidak akan saya sebarluaskan ke orang lain seperti itu. Mas, apa Mas sudah paham? Baik Mas, paham. Semoga dengan ini bisa ketemu jalan keluarnya Mas ya. Ya, mudah-mudahan. Apa nih permasalahan yang sedang Mas Aan ini hadapi? Jadi kan saya baru lulus nih Mas SMA. Ya, benar. Nah, saya tuh pengen kuliah di jurusan kedokteran. Ya, kedokteran. Cuman orang tua pengennya masuk ke hukum. Jadi bingung Mas, ini harus ngikutin kata hati saya atau orang tua gitu Mas. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang buat Mas Aan itu bingung gitu? Soalnya apa ya, saya tuh pengen banget jadi dokter, Ya, pengen jadi dokter. cuman belum dapat dukungan 100% dari orang tua. Jadi kalau kita mau melakukan hal itu sendirian kayaknya susah gitu Mas, tanpa dukungan dari orang tua. Sedangkan kalau misalkan saya ngikutin kata orang tua, saya kayak ngejalanin ini dengan setengah hati gitu. Soalnya saya nggak pengen di situ, tapi saya dituntut harus melakukan itu gitu Mas. Jadi saya bingung Mas harus gimana gitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu apa sih yang mendorong Mas Aan pengen masuk kedokteran? Kalau pengen mendorong itu sebenarnya terinspirasi dari masa kecil saya sih Mas. Iya. Dulu saya sering sakit-sakitan. Saya tuh sering ke dokter kan Mas. Jadi otomatis melihat dokter itu kayaknya wah ini bisa ngebantu orang, pasti seneng banget gitu. Soalnya yang dibantu seneng, yang bantu juga seneng Mas. Oh iya, iya. Saya mengerti apa yang Mas Aan rasakan. Memang pekerjaan dokter itu pekerjaan yang mulia ya Mas. Ya, benar Mas. Dari situ saya juga makanya saya pengen jadi dokter gitu. Pengen jadi dokter. Terus kalau orang tua tuh kenapa nyuruh kira-kira Mas untuk masuk ke hukum kan ya? Iya benar. Iya. Yang pertama mungkin dari faktor ini Mas ya, ekonomi juga. Kalau misalkan kedokteran kan udah terkenal biayanya yang besar Mas ya. Nah, Ya. mungkin dari situ juga sebenarnya orang tua ya pengen saya jadi dokter, cuman mungkin ada alasan dari situ. Saya juga nggak pengen mencari detail masalah itu, takutnya bikin sedih gitu Mas. Ya. Saya tahu jadi permasalahan yang Mas Aan ini hadapi, Mas Aan ini pingin banget kuliah di bidang kedokteran sesuai dengan keinginan hati gitu ya. Iya. Tapi orang tua nyuruh untuk masuk ke hukum. jurusan hukum karena memang biaya yang dikeluarkan untuk kedokteran ini sangat mahal gitu ya Mas, Ya, seperti itu ya. Dan juga kalau kedokteran tuh kayaknya lebih gagal, lebih mulia gitu ya Mas ya. Itu yang saya pengen, makanya saya pengen ke situ Mas. Lalu berkaitan dengan jurusan yang sedang Mas inginkan nih, kedokteran, informasi apa aja yang udah Mas? Kalau itu saya sudah beberapa, ada senior Mas, saya udah tanya-tanya, terus saya juga udah beberapa buka websitenya atau buka-buka profil Instagramnya gitu. Ya. Jadi baru sekitar itu informasi yang saya dapat. Lalu langkah-langkah yang udah Mas hadapi apa Mas, apa tuh yang udah Mas lakukan? Kalau langkah-langkahnya yang pertama setelah lulus ujian nasional, saya mulai sedikit banyak belajar Mas. Karena kan kita nggak bisa ngandelin dari satu jalur aja, jadi kita tetap belajar. Terus sama saya juga karena tadi
kesulitan mungkin di ekonomi, jadi saya Ya. juga mencari beasiswa Ya. beasiswa Ya, itu saya benar. mau mencari di situ, siapa tahu itu jalannya gitu. Iya, benar. Memang banyak sekali beasiswa yang ada dan mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya Mas. Benar. Eh, lalu apa yang Mas lakukan untuk meyakinkan orang tua? Apa udah ada gitu apa belum? Kalau itu sebenarnya belum ngobrol lebih dalam lagi mas masalah itu, cuman lagi ada sebatas apa ya, bahasan bahwa misalnya lebih baik ke hukum dibandingkan ke kedokteran karena melihat kondisi itu tadi mas, tapi belum sempet ngobrol yang secara khusus bahas itu belum. Oh, jadi belum ada omongan terhadap orang tua lebih lanjut gitu ya? Belum. Mas memang tidak ada niatan untuk tertarik ke ranah hukum gitu? Sebenarnya kalau melihat negara kita sekarang ya mas ya, Iya. itu dengan hukum itu rasanya kurang percaya gitu mas. Soalnya hukum juga masih banyak tajam ke bawah dan tumpul ke atas mas. Jadi Iya. kalau ngeliat kayaknya aduh males lah gitu loh mau jadi bagian dari mereka gitu mas. Jadi Mas Aan ini memang sebenarnya ada dalam diri Mas Aan ini untuk hukum, tapi karena melihat keadaan negara yang seperti ini tidak meyakinkan, Tidak meyakinkan. tidak percaya terhadap pemimpin Benar. gitu ya Mas ya, makanya lebih memilih kedokteran. Kedokteran. Seenggaknya itu lebih mulia gitu mas Iya. membantu orang-orang. Ya betul. Nah untuk langkah yang Mas ambil nih kan belum ada nih ya Mas ya, Iya. kesempatan. Kira-kira apa nih yang bakal Mas lakuin untuk meyakinkan orang tua? Mungkin setelah saya dapat informasi beasiswa, saya bakal ngobrol, bakal ngejelasin bagaimana beasiswa itu, terus ya itu tadi kalau misalkan saya ke hukum, bagaimana prospek kedepannya, walaupun nasib ada yang tahu kan, setidaknya kita bisa belajar dari hal-hal yang terjadi sekarang mas. Ya benar. Terus kita juga ngejelasin bahwa dokter itu ya meskipun biayanya emang besar, tapi emang tugasnya mulia gitu, ngebantu banyak orang gitu mas. Saya sangat mengapresiasi keinginan Mas Aan untuk masuk kedokteran. Iya. Ya langkah yang Mas ambil sudah benar, karena kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Mungkin karena kalau soal biaya kan kita bisa mencari beasiswa seperti itu ya Mas ya. Benar. Dan bilang kepada orang tua gitu ya Mas. Ya mungkin itu sih salah satu langkah yang baik yang bisa Mas Aan ambil, ya bilang dahulu terhadap orang tua, lalu keputusannya bagaimana, dan ya Mas Aan harus yakin dulu pada diri Mas Aan. Berarti saya lebih memfokuskan apa yang saya inginkan gitu mas ya. Iya, kalau ya sesuai keadaan Mas Aan lah. Kalau Mas Aan sangat ingin, ya pastinya kan semua orang kalau pingin pasti berusaha semaksimal mungkin kan. Benar. Mau sesusah apapun itu, kalau misalnya kita Mas Aan tadi kan karena keterbatasan biaya mencari beasiswa itu udah suatu langkah kemajuan yang bagus buat Mas. Sekarang tinggal meyakinkan diri untuk bicara terhadap orang tua seperti itu. Baik mas. Saya rasa pikiran saya lebih terbuka dari sebelumnya. Ya. Saya sudah cerita ke mas tentang keluh kesah saya. Ya terima kasih mas. Oh. Jadi gimana nih Mas perasaannya? Yang pasti sekarang lebih terarah sih mas. Iya, iya. Bakal ngapain gitu nanti. Pokoknya harus yakin, percaya diri, perbanyak informasi itu sih Mas. Iya. Sama doa orang tua itulah yang lebih Ya, penting benar, memang Mas. itu. Harus kita izin dulu terhadap orang tua. Jadi harus bicara dulu. Gitu aja. Apalagi ada kira-kira ada lagi nggak ingin Oh, kalau diceritakan? cukup lah mas gini. Cukup. Karena permasalahan yang utama tadi ya itu udah diceritain semua. Ya. Mungkin kalau misalnya Mas Aan ada keluh kesah lagi, Mas Aan boleh menceritakan pada saya, boleh datang kapan aja ke Oh, sini untuk menceritakan permasalahan Mas. Kita bisa sesi konseling berikutnya, nggak masalah. Itu aja. Ya, silakan Mas, diminum dulu. Baik mas, kebetulan dari tadi ngomong haus. Ya, jadi itu saja ya permasalahan yang Mas Ya. Aan hadapi. Itu tadi kalau misalnya permasalahan Mas boleh datang sini. Oh iya, ya udah mas, terima kasih banyak mas ya. Iya, Saya izin pamit mas. iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.